Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1781 sampai bab 1790. Hehe, Ray, jangan lupa Ember Lord bukan lagi manusia. Dia bahkan lebih menyeramkan dari hantu. Apakah Anda pikir dia akan takut bersembunyi di tempat ini? Geralt terkekeh dan mengingatkan Ray. Ketika Ray mendengarnya, dia menemukan bahwa itu masuk akal. Kamu bisa melihatnya. Dan aku akan pergi. Kalau begitu, orang tua itu berkata kepada ketiganya. Oke, orang tua, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Old Flynn berterima kasih kepada orang tua itu dengan cepat. Jangan menyebutkannya. Orang tua itu menjawab dengan melambaikan tangannya. Setelah lelaki tua itu pergi, Geralt dan dua lainnya berdiri di depan pondok kayu, menatap kosong. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa memasuki pondok. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara masuk ke dalamnya. Geralt, Old Flynn, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menendang pintu hingga terbuka, Ray memandang Geralt dan Old Flynn dan bertanya. Tidak, itu omong kosong. Masuk tanpa izin tidak benar. Old Flynn segera menghentikan Ray. Meskipun Yamilet Faiz sudah tidak hidup lagi, pondok ini masih miliknya. Jadi, mereka tidak bisa begitu saja melakukan apa yang mereka inginkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak memiliki kuncinya. Ray menghela napas tak berdaya. Kita akan menunggu sampai malam hari dan melihat apakah Ember Lord akan muncul di sini. Setelah beberapa saat, Geralt menyarankan. Jadi, mereka hanya menunggu di sana seperti yang disarankan Geralt. Penantian itu berlangsung selama beberapa jam. Mereka menunggu sampai jam 8. Tapi tetap saja, Ember Lord tidak muncul. Seluruh sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan dan keheningan. Berada di lingkungan yang gelap seperti itu benar-benar dapat meningkatkan rasa takut di hati seseorang. Selain Geralt, Ray dan Old Flynn menciutkan leher mereka dan menarik pakaian mereka lebih ketat. Geralt, sudah lama sekali. Sudah sangat gelap. Apakah kita masih harus menunggu? Ray memandang Geralt dan bertanya. Ya, Geralt, mengapa kita tidak kembali ke mobil? Setidaknya itu lebih baik daripada tetap dalam cuaca dingin seperti ini. Old Flynn, yang berada di samping mereka, dengan cepat memberikan saran. Ketika Geralt mendengar ini, dia mengangguk setuju. Melihat Geralt setuju, Old Flynn dan Ray langsung merasa senang. Setelah itu, ketiganya bangkit dan bersiap untuk pergi. Saat itu, cahaya bersinar dari hutan. Begitu lampu menyala, itu langsung menarik perhatian Geralt dan keduanya. Mereka diperingatkan dan segera berjongkok lagi. Kalian bertiga. Kemudian, mereka mendengar suara lelaki tua itu dari tadi. Mendengar suaranya membuat ketiganya menghela nafas lega. Mereka mengira itu orang lain. Rupanya, itu dia. Geralt dan keduanya segera keluar dari semak-semak. Orang tua, mengapa kamu masih berkeliaran di jam selarut ini? Old Flynn bertanya pada lelaki tua itu dengan ragu. Saya melihat bahwa Anda telah menunggu di sini begitu lama. Jadi, saya datang untuk memeriksa Anda. Orang tua itu tersenyum dan menjawab. Kami baik-baik saja. Kami hanya menunggu seseorang di sini. Old Flynn buru-buru menjelaskan kepada lelaki tua itu karena dia tidak ingin lelaki tua itu merasakan ada sesuatu yang salah. Ini sudah sangat larut. Aku yakin orang yang kamu tunggu tidak akan datang. Ayo pergi ke tempatku dan istirahat. Pria tua itu menghela nafas dan melamar ketiganya. Ketika Old Flynn mendengarnya, dia segera berbalik dan menatap Geralt, mencari pendapatnya. Geralt melihat reaksinya dan mengangguk halus. Karena mereka tidak punya pilihan lain. Untuk saat ini, mereka hanya bisa beristirahat di tempat orang tua itu. Lagi pula, langit sudah sangat gelap dan tidak aman. Siapa yang tahu apa yang akan tertinggal di luar? Setelah percakapan, Geralt dan yang lainnya mengikuti lelaki tua itu dan meninggalkan pondok kayu. Orang tua itu membawa Geralt dan yang lainnya ke rumahnya. Meskipun tidak terlalu tua, sepertinya seharusnya dibangun kembali sebelumnya. Orang tua, apakah kamu satu-satunya yang tersisa di desa? Begitu mereka berada di rumah lelaki tua itu, Old Flynn bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, pria tua itu terkekeh. Iya, yang lain sudah pindah ke kota. Saya satu-satunya yang tersisa di sini.
Setelah dia tertawa, dia menjawab, "Lalu, kenapa kamu tidak pindah ke kota? Bukankah lebih nyaman tinggal di kota?" Old Flynn terus bertanya, "Sayangnya, saya tidak punya saudara atau anak. Lagi pula aku tidak ingin tinggal di kota. Senang tinggal di sini. Aku sudah terbiasa tinggal di sini." Orang tua itu berbicara dengan senyum pahit. Mereka bisa mendengar ketidakberdayaan dalam suara lelaki tua itu. Tidak memiliki anggota keluarga di usia tua memang menyedihkan. Mungkin ini adalah takdir orang tua ini. Dia ditakdirkan untuk tinggal di pegunungan sepanjang hidupnya. Tidak buruk bagi daun yang jatuh untuk kembali ke akarnya. Benar. Siapa yang kamu tunggu sebenarnya? Orang tua itu bertanya kepada Old Flynn. Orang tua, apakah kamu tahu bahwa Yamilet Faiz memiliki seorang cucu bernama Ember Lord? Setelah jeda, Old Flynn bertanya pada lelaki tua itu. Begitu lelaki tua itu mendengar itu, dia terkejut sejenak. Dan kemudian dia berkata, "Ya, saya mengenalnya." Berbicara tentang Ember Lord, dia memang anak muda yang baik. Dia adalah orang yang menghabiskan uang untuk membantu saya membangun kembali rumah saya. Dulu dia anak yang penurut. Terkadang, dia akan tinggal di sini bersama neneknya. Terkadang, dia akan datang ke tempat saya untuk bermain dengan saya. Namun, setelah neneknya meninggal, dia tidak pernah kembali. Pria tua itu menghela nafas ketika dia menceritakan kisahnya. "Oh, Pak Tua. Apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Atau mungkin sesuatu terjadi di pondok kayu Yamilet Faiz?" Setelah itu, Old Flynn bertanya pada lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu mengenal Ember Lord, jumlah yang diberikan Ember Lord kepada mereka tidak akan sesederhana itu. "Saya tidak mendengar apa-apa. Saya akan melewati pondok kayu setiap hari ketika saya naik dan turun bukit. Tetapi saya tidak pernah mendengar suara apapun." Orang tua itu berkata kepada Old Flynn. "Kalian banyak bertanya tentang itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang telah dilakukan Ember Lord?" Orang tua itu bertanya dengan bingung. "Tidak apa-apa, Pak Tua. Kami adalah temannya. Hanya saja kami tidak dapat menghubunginya akhir-akhir ini. Jadi kami ingin datang ke sini dan memeriksa apakah dia ada di sini." Old Flynn dengan cepat membuat alasan untuk menjelaskannya kepada orang tua itu. "Oh begitu." Setelah lelaki tua itu mendengar penjelasannya, dia tidak curiga dan hanya menganggukkan kepalanya. Gerald dan yang lainnya duduk di rumah sampai larut malam. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tertidur. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak berani. Jika mereka tertidur, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apalagi jika Ember Lord akan muncul. Berderak. Tiba-tiba, pintu dibuka. Setelah suara pintu dibuka terdengar, suara pintu ditutup segera terdengar. Ketiganya dengan cepat melihat keluar hanya untuk melihat bahwa lelaki tua itu telah meninggalkan rumah sendirian, membawa keranjang bersamanya saat dia menuju ke pondok kayu Yamilet Faiz. Melihat ini, ketiganya bertukar pandang. Mereka merasa agak aneh bahwa lelaki tua itu ingin keluar di tengah malam sambil membawa keranjang. Pasti ada rahasia yang tidak diketahui orang-orang yang tersembunyi di baliknya. Segera setelah itu, Gerald dan keduanya keluar dari rumah dan mengikuti lelaki tua itu dengan tenang. Mereka mengikuti lelaki tua itu sampai ke pondok kayu. Kemudian, mereka melihatnya mengeluarkan kunci dari sakunya untuk membuka kunci pintu. Begitu pintu dibuka, lelaki tua itu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, baru kemudian dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dengan yakin. Gerald dan dua lainnya juga segera berjalan ke pondok kayu dan berdiri di depannya. "Gerald, sepertinya orang tua itu menyembunyikan sesuatu dari kita. Dia sebenarnya memiliki kunci rumah ini." Ray berbisik pada Gerald. Sekarang, dapat dilihat bahwa lelaki tua itu tidak sesederhana kelihatannya. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan Ember Lord. "Ray, Old Flynn, kalian berdua harus bersembunyi. Saya akan masuk dan melihat-lihat dulu." Kemudian, Gerald menginstruksikan Ray dan Old Flynn. Mendengar kata-katanya, Ray dan Old Flynn tidak keberatan. Sebaliknya, mereka langsung mengangguk setuju. Kemudian, mereka dengan cepat mundur ke semak di dekatnya dan bersembunyi di sana. Adapun Gerald, dia pergi ke sisi pondok kayu dan duduk di samping dinding. Kemudian, dia membebaskan jiwanya dari tubuhnya. Tentu saja Gerald tidak akan langsung masuk ke dalam rumah. Kalau tidak, dia akan memperingatkan mereka dan ditemukan oleh lelaki tua itu. Begitu dia membebaskan jiwanya, Gerald pergi ke pondok kayu dan mulai mencari ke atas dan ke bawah. Ketika dia naik ke atas, dia bisa mendengar suara lelaki tua itu. Kedengarannya seperti sedang berbicara dengan seseorang. Segera, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, suara Ember Lord terdengar.
Geralt tahu itu begitu dia mendengar suaranya. Ember Lord memang bersembunyi di tempat ini. Geralt tidak menyangka bahwa lelaki tua ini menyembunyikannya dengan sangat baik dan bahwa dia memang memiliki hubungan dengan Ember Lord. Ember Lord, mereka bertiga yang mencarimu pasti mencari masalah denganmu, kan? Orang tua itu bertanya. Ember Lord duduk di kursi dan mendengus. Ketiganya ingin menangkapku. Sepertinya mereka cukup pintar untuk menemukan tempat ini. Bukannya kami pintar, tapi kamulah yang memberi kami petunjuk, Ember Lord. Saat Ember Lord selesai berbicara, suara Geralt terdengar di dalam ruangan. Kemudian, Geralt muncul di depan Ember Lord dan lelaki tua itu. Geralt Crawford. Saat melihat Geralt, Ember Lord sangat marah. Dia berteriak marah dan menyerbu ke arah Geralt, ingin mencabik-cabik Geralt. Geralt bereaksi cepat dan menendang Ember Lord menjauh. Sekarang, karena Geralt juga setengah hantu, dia sama sekali tidak takut pada Ember Lord. Semuanya harus berakhir hari ini. Ember Lord, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi hari ini. Geralt memelototi Ember Lord dan berkata. Karena itu, Geralt membuang rantai jiwa di tangannya. Rantai jiwa terbang menuju Ember Lord dan mengikatnya dengan erat. Tentu saja, Ember Lord tidak semudah itu untuk dihadapi. Dia berubah menjadi racun hitam dan menyerbu ke arah Geralt. Geralt memanggil pedang Astra Bice-nya dengan cepat dan mengirimkan pedang roh ke arah Ember Lord. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berlari ke depan dan melemparkan dirinya ke depan racun hitam. Tidak ingin membiarkan bilah roh Geralt melukai Ember Lord. Desir, bilah roh melewati tubuh lelaki tua itu. Pada saat yang sama, racun hitam Ember Lord melilit lelaki tua itu. Segera setelah itu, racun hitam menyerap jiwa dan energi lelaki tua itu, langsung mengubah lelaki tua itu menjadi mayat kering. Ini sangat mengejutkan Ember Lord. Dia tidak berharap ini akan menjadi hasilnya. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan memblokir serangan dari Geralt untuknya. Ember Lord, kamu telah membunuh orang lain yang tidak bersalah lagi. Geralt berteriak pada Ember Lord dengan marah. Karena itu, Geralt memutuskan untuk menggunakan teknik terlarangnya untuk menghancurkan Ember Lord sepenuhnya. Pada saat ini, Ember Lord benar-benar kehilangan kesadaran. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, hampir seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Teknik penghancuran 1000 sekte. Geralt berteriak dan melemparkan pedang Astra Bice di tangannya langsung ke Ember Lord. Ketika pedang itu menembus tubuh Ember Lord, pedang itu segera memancarkan cahaya terang dan menelan Ember Lord sepenuhnya. Ark, Ember Lord menjerit. Detik berikutnya, Ember Lord berubah menjadi abu. Akhirnya, Geralt telah memusnahkan Ember Lord. Akhirnya, Geralt telah membalaskan dendam penduduk desa-desa Monset. Ketika mereka mendengar keributan di Pondok Kayu, Old Flynn bergegas masuk bersama Ray dan langsung menuju ke lantai 2. Ketika mereka melihat mayat kering lelaki tua itu dan tumpukan abu, mereka sangat terkejut. Ini, apa yang terjadi di sini? Mereka tidak melihat Geralt dimanapun. Setelah beberapa detik, Geralt datang dari bawah. Hah, Geralt, kenapa kamu masuk dari luar? Bukankah kamu sudah masuk ke dalam? Old Flynn menatap Geralt dengan heran dan bertanya. Aku sudah menghabisi Ember Lord. Geralt tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke tumpukan abu dan memberitahu Old Flynn. Old Flynn melihat tumpukan abu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah kamu memberitahuku bahwa ini adalah Ember Lord? Old Flynn bertanya lagi dengan tidak percaya. Geralt mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan rumah. Old Flynn dan Ray bertukar pandang. Tetapi mereka tidak repot-repot mengatakan apapun. Mereka hanya mengikutinya keluar. Setelah meninggalkan Pondok Kayu, ketiganya kembali ke mobil mereka. Begitu mereka masuk ke mobil, mereka menyalakan mesin dan segera meninggalkan desa. Akhirnya, Ember Lord mati. Dan Geralt akhirnya bisa bernapas lega. Flynn tua, tolong kirim kami pulang. Anda telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Masalah ini akhirnya dianggap selesai. Duduk di dalam mobil, Geralt memandang Old Flynn, yang sedang mengemudi, dan berkata. Old Flynn mengangguk setuju ketika dia mendengarnya. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Geralt. Terima kasih, Geralt. Old Flynn juga berterima kasih kepada Geralt. Jika bukan karena petunjuk yang ditemukan Geralt, mereka tidak akan menemukan tempat ini sama sekali. Dan mereka tidak akan bisa menemukan Ember Lord dan menghabisinya. Meskipun Old Flynn adalah seseorang dari Dewan Agung, dia setuju dengan cara Geralt menangani masalah ini. Bagaimanapun, Ember Lord pantas mati. Dan kematiannya sama sekali tidak disesalkan. Dapat membaca novel sampai selesai. Sama seperti baca novel di aplikasi-aplikasi novel yang ada saat ini.
Search keywords. Novel lelaki yang tak terlihat kaya full episode. Body si dua telinga. Gerald Crawford. Novel lelaki yang tak terlihat kaya PDF. Novel lelaki yang tak terlihat kaya full bab. Lelaki yang tak terlihat kaya novel. Lelaki yang tak terlihat kaya full episode. Lelaki yang tak terlihat kaya novel full. Lelaki yang tak terlihat kaya full episode. Lelaki yang tak terlihat kaya novel PDF. Lelaki yang tak terlihat kaya novel full gratis. Novel lelaki yang tak terlihat kaya terlengkap. Lelaki yang tak terlihat kaya novel PDF gratis. Baca novel lelaki yang tak terlihat kaya full episode. Lelaki yang tak terlihat kaya PDF free download. Baca novel gratis lelaki yang tak terlihat kaya full episode. Lelaki yang tak terlihat kaya full episode free. Tunggu apa lagi? Yuk baca novel lelaki yang tak terlihat kaya bahasa Indonesia bab 1785 sekarang. Novel lelaki yang tak terlihat kaya bab 1785. Bab 1785. Keesokan paginya, saat Gerald dan Ray masih tidur, bel pintu membangunkan mereka. Ray berjalan keluar kamar menuju pintu setengah tertidur dan membukanya. Begitu pintu dibuka, dia melihat beberapa pria berseragam berdiri di luar. Saat melihat logo di seragam mereka, dia tahu bahwa mereka berasal dari Dewan Agung. Permisi, apakah Tuan Gerald Crawford Danton? Ray Leighton di sini. Salah satu inspektur memasuki rumah dan bertanya. Ray mengangguk dan menjawab, "Saya Ray." "Apa itu?" "Bawa dia pergi." Begitu dia mendengar kata-kata Ray, inspektur itu memerintahkan anak buahnya. Dan segera, dua inspektur maju dan meraih lengan Ray, menyeretnya keluar. "Hei, kamu lagi ngapain?" Ray langsung berteriak. Keributan itu membangunkan Gerald, Juno, dan Nori. Mereka segera keluar dari kamar mereka. "Kamu siapa?" Ketika Gerald keluar, dia melihat orang-orang dari Dewan Agung dengan heran dan bertanya. "Anda pasti Tuan Gerald Crawford. Kami menduga Anda terkait dengan kematian Chief Lake, yang juga dikenal sebagai Old Flynn. Jadi, kami ingin membawa Anda kembali untuk penyelidikan sekarang." Saat inspektur sedang berbicara, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menunjukkannya kepada Gerald. "Tunggu, apa katamu? Kepala danau sudah mati." Gerald tercengang ketika dia mendengar ini. Berita ini benar-benar terlalu mengejutkan bagi Gerald. Mereka masih bersama Old Flynn pagi ini. Bagaimana dia bisa mati sekarang? Ini terlalu aneh. "Bapak Crawford, saya harap Anda akan bekerja sama dengan kami." Inspektur sangat menyadari identitas Gerald. Jadi, dia mempertahankan nada lembut ketika dia berbicara dengan Gerald. "Baik, tolong biarkan kami berpakaian sebelum pergi bersamamu." Gerald tidak mempermasalahkannya dan langsung menyetujuinya. Segera setelah itu, Gerald dan Ray berganti pakaian dan pergi bersama para inspektur Dewan Agung. Dalam perjalanan ke Dewan Agung, Gerald tetap diam di dalam mobil. Kematian Old Flynn benar-benar tidak terduga. Gerald benar-benar tidak tahu bagaimana dia mati. Sepertinya ada yang aneh dengan ini. Segera, Gerald dan Ray dibawa ke Dewan Agung dan ke ruang interogasi terpisah untuk diinterogasi. Setelah beberapa saat, dua inspektur mendorong pintu terbuka dan duduk. "Bapak Crawford, bisakah Anda memberitahu saya kemana Anda pergi dengan Chief Lake tadi malam? Apa yang kamu lakukan di sana?" Salah satu inspektur menatap Gerald dan bertanya. "Kami pergi ke rumah Ember Lord tadi malam," kata Gerald kepada inspektur. "Jam berapa kamu kembali?" tanya inspektur. "Sekitar pukul 2 dini hari. Chief Lake lah yang mengantar kami pulang. Setelah itu, dia pergi sendiri," jawab Gerald dengan serius. "Apakah kalian berdua tinggal di rumah setelah itu? Apakah Anda keluar sama sekali?" tanya inspektur. Gerald mengerutkan kening. "Aku menyarankan agar kamu tidak membuang waktumu untuk kami berdua. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan membunuh Chief Lake? Selain itu, ada CCTV di sepanjang jalan tempat Chief Lake bertemu dengan kecelakaan itu. Mengapa Anda tidak mengambil rekaman itu dan menontonnya?" Gerald tidak ingin terus menjawab pertanyaan. Jadi dia bertanya kepada inspektur sebagai balasannya. Mendengar kata-kata Gerald, inspektur itu terdiam. Memang, apa yang baru saja dikatakan Gerald memang masuk akal. Sebenarnya, mereka telah membawa Gerald dan Ray kembali hanya untuk memahami situasinya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Gerald dan Ray lah yang membunuh Old Flynn. Namun, selain mereka berdua, Old Flynn tidak melakukan kontak dengan orang lain. Mereka memang telah menonton rekaman CCTV. Ketika kecelakaan itu terjadi, tidak ada seorang pun dan tidak ada mobil lain di sekitarnya. Apalagi, Old Flynn adalah satu-satunya yang ada di mobilnya. Jadi, itu berarti situasi ketika Old Flynn mengalami kecelakaan itu benar-benar aneh. Dalam rekaman itu,
Mobil Old Flynn tiba-tiba tergelincir dan lepas kendali dengan sendirinya. Geralt dan Ray baru dibebaskan pada sore hari. Mereka naik taksi kembali ke kantor begitu mereka meninggalkan Dewan Agung. Dalam perjalanan kembali, Ray menatap Geralt dengan tatapan sangat bingung dan bertanya, "Geralt, apa pendapatmu tentang kematian Old Flynn? Bagaimana dia mati?" Wajah Geralt sangat muram. Dia juga tidak yakin tentang itu. Namun, dia yakin bahwa kejadian itu tentu tidak sesederhana itu. Apakah ini berarti Ember Lord belum mati? Detik berikutnya, sebuah ide berani muncul di benak Ray. Geralt merasa kemungkinan spekulasi ini sangat kecil. Bagaimanapun, Ember Lord telah mati di depan matanya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ayo kita kembali dulu. Mungkin itu benar-benar hanya kecelakaan. Geralt memberi tahu Ray. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantor. Geralt, Ray, kalian berdua kembali. Apa kamu baik-baik saja? Melihat mereka kembali, Juno bergegas maju dan bertanya dengan prihatin. Ketika mereka dibawa pergi oleh orang-orang dari Dewan Agung, itu benar-benar membuat Juno dan Nori khawatir. Tapi sekarang, melihat mereka kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Kami baik-baik saja. Kami hanya pergi ke sana untuk membantu penyelidikan. Geralt tersenyum lembut dan menjelaskan kepada Juno. Ngomong-ngomong, apakah kalian menemukan Ember Lord kali ini? Juno menyerahkan segelas air ke Geralt dan bertanya. Geralt mengambil air dan menyesapnya. Dia menjawab, kami menemukannya. Dan aku telah membunuhnya. Mendengar ini, Juno langsung merasa lega. Melihat monster pembunuh itu akhirnya berhasil dimusnahkan. Tapi bagaimana dengan kematian Old Flynn? Saya melihat berita barusan. Mengatakan bahwa kematiannya sangat aneh. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh manusia. Segera setelah itu, Juno kembali penasaran dan bertanya. Saya tidak yakin tentang itu. Ketika kami kembali tadi malam, Old Flynn masih baik-baik saja. Tidak ada yang istimewa terjadi di sepanjang jalan. Geralt berkata dengan wajah muram. Segala sesuatu yang telah terjadi membuat orang merasa agak tidak nyaman. Mendesah. Juno menghela nafas berat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Geralt. Ketukan, ketukan, ketukan. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu kantor. Ray, pergi dan lihat siapa itu. Ketika Geralt mendengarnya, dia menyuruh Ray untuk membukakan pintu. Ray berdiri dan berjalan ke pintu, hanya untuk melihat seorang pengantar barang berdiri di luar. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Halo, apakah Tuan Geralt Crover tinggal di sini? Ada bingkisan untuknya, kata pengantar itu kepada Ray dengan wajah tersenyum. Iya, Ray segera menjawab dan menandatangani bungkusan itu. Geralt, ada plot untukmu. Ray memberi tahu Geralt saat dia kembali. Paket untukku. Geralt bingung ketika dia mendengarnya. Dia belum membeli apapun. Mengapa dia menerima parsel? Paket itu adalah kotak persegi kecil. Geralt mengguncang kotak itu dengan lembut. Tetapi tidak ada suara yang keluar dari kotak itu. Mari kita lihat siapa yang mengirimkannya padamu. Juno yang duduk di samping mengingatkan Geralt. Geralt dengan cepat memeriksa informasi pada pengirimnya. Selain nama dan alamatnya, tidak ada informasi tentang pengirimnya. Geralt dan yang lainnya bingung dengan apa yang mereka lihat. Siapa yang bisa mengirim bingkisan itu kepada Geralt? Apa sebenarnya yang ada di dalam paket itu? Geralt tidak terburu-buru untuk membuka bungkusan itu. Dia merasa ada masalah dengan itu. Mungkin itu adalah skema. Mundur. Kalian. Geralt memberi tahu teman-temannya. Setelah mendengar kata-kata Geralt, Ray dan para gadis segera berdiri dan bergerak mundur. Geralt mengambil pisau kecil dan membuka kotak itu dengan sangat presisi. Setelah kotak itu disayat, tutupnya terbuka. Geralt melihat kotak itu dengan hati-hati. Setelah memastikan aman, barulah dia lega. Dan dia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk maju. Ketiganya berjalan menuju Geralt dan berdiri di sampingnya sekali lagi. Geralt, apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu? Tanya Ray penasaran. Geralt meletakkan pisau kecil itu. Kemudian, dia mengambil kotak itu dan membukanya. Hanya ada amplop ungu di dalam kotak. Ini amplop ungu lagi. Ketika Ray melihat amplop itu, dia berteriak kaget. Amplop ungu akan terus muncul ketika Ember Lord masih hidup. Sekarang dia sudah mati. Mereka tidak berharap itu akan muncul lagi. Geralt, bukankah Ember Lord sudah mati? Mengapa amplop ungu ini muncul lagi? Ray bertanya pada Geralt. Menatapnya tak percaya. Geralt juga mengangkat alisnya. Dia terlihat sangat serius. Dia menilai kejadian ini tentu tidak sederhana. Seolah-olah semuanya belum berakhir. Ayo, ayo pergi ke perusahaan kurir. Segera setelah itu, Geralt sadar kembali dan menyarankan kepada Ray. Kemudian, Geralt meninggalkan kantor bersama Ray dan menuju ke perusahaan kurir.
Dia ingin tahu siapa yang mengiriminya bungkusan itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di perusahaan kurir. Begitu mereka memasuki kantor, Gerald mulai mencari penanggung jawab. Halo, bolehkah saya tahu siapa yang mengirimi saya paket ini? Gerald menyerahkan kotak itu kepada penanggung jawab dan bertanya. Ketika penanggung jawab mengambil bungkusan itu, dia mengatakan sesuatu yang membuat Gerald dan Ray tercengang. Kotak kurir ini bukan kotak kurir perusahaan kami. Dan kemasannya juga bukan. Dia berkata kepada keduanya, apa, ini bukan kotak kurir perusahaan Anda. Bagaimana ini bisa? Itu jelas disampaikan oleh petugas pengiriman dari perusahaan Anda barusan. Ray segera memberitahu orang yang bertanggung jawab. Melihat Gerald dan Ray menolak untuk mempercayainya, penanggung jawab membawa mereka ke kantornya. Lihat, ini adalah kotak kurir standar dan kemasan perusahaan kami. Jadi, kotak ini benar-benar bukan dari perusahaan kami. Penanggung jawab menunjuk ke kotak dan menjelaskan kepada mereka. Sekarang, Gerald dan Ray benar-benar bingung. Jika parcel itu bukan dari perusahaan ini, dari mana asalnya? Bisakah saya bertemu dengan pengantar barang yang mengirimi kami kotak itu sekarang? Kemudian, Gerald melamar orang yang bertanggung jawab. Tentu saja, tak masalah. Penanggung jawab sangat membantu dan langsung menyetujuinya. Segera, dia memanggil petugas pengiriman untuk Gerald dan Ray. Ray, apakah dia orangnya? Gerald memandang anak pengantar barang dan bertanya pada Ray. Ya, benar, Gerald. Dialah yang mengirim bungkusan itu. Ray mengangguk tegas dan berkata, apa yang salah? Apakah ada masalah? Tuan, bocah pengantar yang berdiri di depan mereka bertanya dengan bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. Biarkan aku bertanya padamu. Paket ini baru saja dikirim oleh Anda. Dari mana Anda mendapatkannya? Gerald menatap anak pengantar itu dan menanyainya. Si pengantar barang mengambil kotak itu dari Gerald dan melihatnya. Betul sekali. Saya yang mengantarkan paket itu. Saya juga bertanya-tanya mengapa hanya ada nama dan alamat penerima pada paket. Dan kemasannya berbeda. Saya menanyakannya hampir sehari. Tetapi tidak ada yang mau menjawab saya. Jadi saya hanya bisa mengirimkannya sesuai dengan alamatnya. Si pengantar barang mengaku bahwa dialah yang mengantarkan parcel itu. Tapi dia sendiri tidak tahu siapa pengirimnya. Setelah mendengar ini, Gerald dan Ray bertukar pandang. Investigasi terhenti sekali lagi. Petunjuk itu tidak membantu mereka menemukan pemancar. Baik, terima kasih atas masalahnya. Kemudian, Gerald berterima kasih kepada petugas pengiriman dan pergi bersama Ray. Gerald, menurutmu Ember Lord benar-benar mati? Saat mereka di dalam mobil, Ray bertanya lagi pada Gerald. Tidak mungkin dia tidak. Aku menyaksikan kematiannya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Gerald langsung membantah spekulasi Ray. Dia tidak percaya Ember Lord masih hidup. Lalu ini, lupakan. Kami akan kembali dan melihat apa yang tertulis di surat itu terlebih dahulu. Tanpa pilihan, Gerald hanya bisa memilih untuk mempelajari amplop ungu terlebih dahulu. Jika Gerald menebaknya dengan benar, seharusnya ada angka pada surat itu. Sama seperti yang sebelumnya. Ketika mereka kembali ke kantor, Gerald segera membuka amplop ungu. Melihat itu, Gerald benar-benar bingung. Dia salah menebak kali ini. Tidak ada angka di atasnya. Tetapi pola bintang Daud. Itu sebuah pola. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Gerald berseru ketika dia melihatnya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Memang kali ini berbeda. Melihat pola bintang Daud, Gerald tenggelam dalam kontemplasi. Segera setelah itu, Ray mencari informasi tentang bintang Daud secara online. Gerald, ini semua informasi tentang bintang Daud. Anda bisa melihatnya. Ray menyerahkan tablet itu kepada Gerald. Gerald mengambil tablet dan mulai membaca ketika dia mendengar itu. Setelah membaca sebentar, wajah Gerald mulai menjadi gelap. Dan tepat pada saat itu, ponsel Gerald berdering. Gerald mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menjawab panggilan itu. Halo, siapa ini? Setelah panggilan terhubung, Gerald bertanya kepada penelepon dengan suara yang dalam, hanya untuk mendengar suara seram seorang pria di ujung telepon. Bapak, Crawford, Anda seharusnya menerima hadiah yang saya kirimkan kepada Anda. Ketika Gerald mendengar suaranya, dia mengerutkan kening. Kamu siapa? Gerald bertanya pada pria di ujung telepon. Hehe, jangan gugup begitu. Aku bukan siapa-siapa yang ingin bermain-main denganmu. Pria itu tertawa jahat dan berkata kepada Gerald tanpa memberitahu Gerald identitasnya. Bermain permainan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jika Anda mencoba mengerjai. Maaf, Anda salah orang. Gerald mendengus dingin ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu. Gerald, siapa itu? Ray memandang Gerald dan bertanya.
Saya tidak tahu. Itu adalah seorang pria. Dia adalah orang yang mengirim surat itu. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin bermain game dengan saya. Dia gila. Geralt berkata tanpa daya. Sudah jam berapa dia masih ingin bermain game dengannya. Geralt tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal ini. Itu memang membuat mereka sedikit cemas sampai-sampai mereka mengira itu Ember Lord dan dia belum mati. Adapun identitas pria ini, Geralt tidak tertarik untuk mengetahuinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, ketiganya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Mereka merasa bahwa itu mungkin hanya lelucon. Namun, semuanya tidak sesederhana yang Geralt pikirkan. Hari itu, Geralt membawa Ray keluar untuk membeli beberapa bahan makanan. Mereka tidak bisa beristirahat dengan baik untuk waktu yang lama. Jadi, mereka memutuskan untuk membeli makanan enak dan memasak makanan lezat bersama. Geralt dan Ray pergi ke supermarket. Ketika mereka keluar, keduanya membawa 2 tas besar di tangan mereka. Pohon, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Dampak ledakan itu begitu kuat sehingga seluruh sekitarnya terguncang. Kaca mobil dan toko yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh ledakan itu. Adapun Geralt dan Ray, mereka terlempar ke tanah dengan paksa. Segala sesuatu di tangan mereka tersebar di mana-mana. Betul sekali, sebuah mobil tidak jauh dari mereka meledak. Geralt, ini mobil kita. Ray menyadari sesuatu dan melihat ke arah mobil yang diledakkan. Kemudian, dia berteriak kaget pada Geralt. Geralt bangkit dan maju untuk melihat. Saat melihatnya, tentu saja, itu adalah mobilnya. Pada saat itu, mobil sudah hancur total, masih terbakar dalam api besar. Segera setelah itu, orang-orang dari Dewan Agung dan petugas pemadam kebakaran datang ke tempat kejadian dan mulai memeriksa mobil setelah memadamkan api. Maka, Geralt dan Ray diundang ke Dewan Agung sekali lagi. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa seseorang telah memasang semacam skring di mobil Anda. Petugas pemadam kebakaran menemukan beberapa pecahan di lokasi kejadian. Sepertinya mobil Anda sengaja dirusak oleh seseorang. Bagaimanapun, beruntung Anda berdua tidak ada di dalam mobil dan lolos dari malapetaka. Seorang inspektur datang dengan dokumen-dokumen itu dan menjelaskannya kepada Geralt dan Ray. Apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini padamu? Tanya inspektur. Geralt terkejut untuk sementara waktu. Kemudian, dia menjawab, tidak. Mungkin itu hanya lelucon. Namun, ketika Geralt mengatakan itu, inspektur tidak hanya tidak percaya. Bahkan Geralt sendiri dan Ray tidak percaya. Namun demikian, Geralt tidak ingin orang-orang dari Dewan Agung terlibat dalam hal ini. Sepertinya insiden ini ada hubungannya dengan pria yang meneleponnya terakhir kali. Sekarang, Geralt sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan berani menyentuhnya. Karena itu masalahnya. Geralt pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setelah itu, Geralt dan Ray menyelesaikan formalitas dan meninggalkan Dewan Agung. Kembali ke kantor mereka dengan naik taksi. Melihat keduanya kembali utuh, hati Juno yang berat menjadi ringan sekali lagi. Setelah menerima berita tentang ledakan mobil, mereka sangat ketakutan dan khawatir. Cincin, cincin. Saat itu, ponsel Geralt berdering. Geralt bahkan tidak perlu menebak. Dia sudah tahu itu pasti pria aneh yang menelepon. Dia langsung mengangkat panggilan itu. B***. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika aku menemukanmu, aku akan membunuhmu. Geralt mengutuk pria itu dengan marah. Hehe, santai, Pak Crawford. Aku hanya bercanda denganmu. Lagi pula, Andalah yang tidak ingin bermain game dengan saya. Pria itu tertawa dan menjawab dengan suara menakutkan. Itu hanya lelucon. Itu adalah ledakan besar. Tetapi pria ini sebenarnya mengatakan bahwa itu hanya lelucon kecil. Itu benar-benar membuat Geralt gila. Apa sebenarnya yang ingin kamu mainkan? Geralt menenangkan dirinya dan menanyai pria itu melalui telepon. Hehe, Bapak Crawford. Saya tahu kemampuan Anda. Dan saya sangat terkesan dengan kekuatan Anda. Jadi, Anda adalah satu-satunya yang bisa bermain game dengan saya. Apakah Anda masih ingat surat ungu? Ada pola bintang Daud di atas kertas. Pola tersebut mewakili setiap area yang berbeda. Dan hal yang berbeda akan terjadi di setiap area. Mungkin seseorang atau sesuatu. Dan semuanya tergantung pada Anda untuk menemukannya sendiri. Benar. Karena ini permainan. Pasti ada menang dan kalah. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda alamat untuk menyelamatkan seseorang sehingga Anda dapat pergi dan menyelamatkannya. Tentu saja, jika Anda kalah, orang itu hanya bisa mati. Pria aneh itu menjelaskan aturan mainnya kepada Geralt. Kamu B***. Bagaimana jika saya tidak setuju dengan itu? Geralt berteriak marah lagi. Ha, Bapak Crawford.
Mungkin Anda pernah merasakan kekuatan ledakannya. Jika Anda tidak bermain dengan saya tidak dapat menjamin di mana ledakan berikutnya akan terjadi. Dan Anda harus bertanggung jawab atas kematian orang-orang itu karena Anda adalah penyebab kematian mereka. Ketika pria aneh itu mendengar apa yang dikatakan Geralt, dia tertawa terbahak-bahak saat menjawab. Oke, Pak Crawford, keputusan ada di tangan Anda. Akan ada surat lain untukmu besok pagi. Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin bermain dengan saya atau tidak. Kemudian, pria aneh itu mengingatkan Geralt sekali lagi sebelum menutup telepon. Dia tidak memberi Geralt kesempatan untuk berbicara. Geralt membuang ponselnya dengan marah. Geralt, apa yang sebenarnya dia inginkan? Tanya Ray sambil mengernyitkan dahi. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain bermain dengannya. Geralt tidak punya pilihan lain selain berkompromi tanpa daya. Apalagi dia masih belum mengetahui identitas pria tersebut. Karena itu, dia hanya bisa mencari petunjuk berdasarkan apa yang dia katakan padanya. Dari apa yang dia katakan, Geralt yakin bahwa orang-orang asing itu memiliki beberapa sandera di tangannya. Jika Geralt tidak memainkan permainan, para sandera akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, Geralt benar-benar akan menjadi orang berdosa. Malam itu, Geralt tidak tidur. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, Geralt pergi ke kantor sendirian. Saat dia tiba di ambang pintu, Geralt melihat sebuah amplop tergeletak di lantai di depan pintu. Itu adalah amplop ungu yang familiar lagi. Geralt segera mengambil amplop itu. Dia membuka pintu dan mulai membaca surat itu. Begitu dibuka, ada kertas dengan hanya satu kalimat tertulis di atasnya. Air terbang lurus ke bawah 3.000 kaki. Melihat ungkapan ini, Geralt menjadi bingung. Bukankah itu ungkapan dari puisi klasik? Apa yang dia maksud dengan ini? Apa pesan tersembunyi di balik ini? Segera setelah itu, Geralt menyalakan komputernya dan mulai mencari informasi tentang frasa puisi itu. Namun, Geralt sama sekali tidak dapat memahami arti frasa ini dalam puisi itu. Benda, saat itu, telepon Geralt berdering. Geralt segera mengeluarkannya dan melihat pesan berita. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.